Kesel gak, Bang? Bang, lu Ada yang duitnya mau buat dimatiin apa, nggak? Bang? Duitnya buat apa? Duitnya buat apa tadi kalau jadi jual barangnya tuh? Buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari apa? Kita awali informasi pada sore hari ini ke wilayah Bogor terlebih dahulu pemirsa terkait motif di balik pembunuhan driver taksi online yang jasadnya dibuang di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30, Desa Lewinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, kini sudah terungkap. Korban yang diketahui bernama Ujang Adi Wijaya meninggal dunia akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan barang berharga milik korban seperti handphone hingga kendaraan roda 4 dibawa kabur oleh para pelaku. Untuk mendalami informasi terkait motif tewasnya driver ojek online dan jasadnya dibuang di Tol Jagorawi ini kita sudah terhubung bersama rekan Amar wartawan Tribunnews Bogor. Rekan Amar, selamat sore rekan. Ya, selamat sore rekan Justina. Rekan Amar, polisi menyebut motif pembunuhan driver taksi online yang jasadnya dibuang di pinggir tol Jagorawi ini sudah terungkap. Apa sebenarnya detail motif yang sudah dirilis oleh penyidik kepolisian, rekan Amar? Ya, baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi motif dari pembunuhan driver taksi online asal Depok bernama Ujang Adi Wijaya ini adalah pencurian dengan kekerasan. Nah, pelaku yang berjumlah 2 orang berinisial RS dan KH itu terdesak himpitan ekonomi kemudian melakukan kejahatan untuk merampas harta benda milik korban. Nah, para pelaku mengambil barang-barang milik korban seperti handphone dan juga kendaraan roda 4 jenis Toyota Avanza Veloz berwarna hitam. Nah, setelah mengakhiri hidup korban, pelaku menjual handphone korban untuk membeli e-tol dan bensin untuk melarikan diri. Nah, kemudian para pelaku membuang korban di pinggir tol Jagorawi kilometer 30 di wilayah Desa Lewinutuk, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada hari Senin tanggal 10 November 2025. Nah, namun saat akan melarikan diri membawa mobil hasil rampasan tersebut, tiba-tiba kendaraan yang digunakan itu mogok di dekat gerbang tol Sentul Utara. Pelaku pun menghubungi jasa towing untuk membawa kendaraan ke suatu bengkel di wilayah Citerep. Nah, sementara itu pelaku melarikan diri ke wilayah Ciamis, Jawa Barat. Begitu rekan Justina. Baik, bagaimana akhirnya pihak kepolisian ini berhasil melacak keberadaan pelaku dan apa yang dilakukan oleh para pelaku, rekan Amar? Ya, jadi pihak kepolisian itu menangkap pelaku di sebuah area pemakaman di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Nah, pelaku itu sedang melakukan paniisan atau melakukan tirakat di sebuah makam keramat yang bertujuan untuk meminta pertolongan gaib agar lolos dari kasus tersebut. Begitu. Apakah polisi mengungkapkan adanya kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus ini, rekan Amar? Ya, jadi dalam kasus ini polisi menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal pidana mati. Nah, pasalnya pelaku sudah merencanakan aksi kejahatan tersebut yang berawal dari ajakan pelaku RS kepada pelaku AH. Kemulanya pelaku memesan aplikasi taksi online dari wilayah Depok untuk menuju ke suatu tempat. Nah, dalam hal ini pelaku menargetkan korbannya secara random. Nah, setelah masuk ke dalam mobil, pelaku langsung menjerat leher korban menggunakan tali jemuran. Nah, setelah korban tidak berdaya, kemudian kemudi diambil alih oleh pelaku berinisial RS. Kemudian pelaku itu berkeliling sambil memastikan korban sudah tidak bernyawa atau belum. Nah, bahkan untuk meyakinkan bahwa korban sudah meninggal dunia, pelaku itu membekap korban menggunakan bed cover berwarna biru. Nah, setelah yakin korban sudah meninggal dunia, pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki korban dengan lakban lalu membuangnya di pinggir jalan tol. Begitu rekan Justina. Baik, rekan Amar, dikatakan oleh Kapolres Bogor ada bekas kekerasan di tubuh korban. Namun, bolehkah dirinci apakah polisi juga sudah merilis rincian bentuk kekerasan apa saja yang dialami oleh korban? Ya, jadi memang berdasarkan hasil autopsi ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban berupa luka. Nah, adapun luka yang ditemukan yaitu di sekitar leher dan bercak pendarahan di pundak bahu kanan dan kiri, serta di leher juga ditemukan adanya bercak darah. Nah, untuk sementara itu hasil otopsi yang dipaparkan oleh Kapolres Bogor terkait kondisi korban, Justina. Anggota dari Polres Bogor dan Satlantas Polres Bogor dan Polsek Citerep melakukan pengejaran hingga ke
Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis, dan alhamdulillah kemarin untuk pelaku berjumlah 2 orang sudah bisa diamankan. Dari keterangan sementara pelaku diperoleh bahwa ada 2 orang tersangka. Yang pertama inisialnya RS, kemudian yang kedua inisialnya AH. Untuk RS mengajak tersangka inisial RS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal. Kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena desakan ekonomi. Jadi mereka melakukan pemesanan taksi online, dan ketika mereka memasuki mobil dari pengemudi taksi online tersebut, mereka langsung menjerat leher korban dengan tali jemuran dari belakang dan juga memukul kepala korban. Tampan. Bisa gak bang? Lu duitnya buat apa bang? Duitnya buat apa? Duitnya buat apa tadi kalau jadi jual barangnya tuh? Buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari apa? Bang, mana sini bang? Tapi kalau untuk tinggal secara selanjutnya di wilayah Enggak. Tampan. Bisa gak bang? Bang, lu duitnya buat apa bang? Duitnya buat apa? Duitnya buat apa tadi kalau jadi jual barangnya tuh? buat kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.